Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, berbicara tentang terorisme pada hari-hari ini adalah merupakan hal yang sangat penting, di mana kerusakan dari perbuatan ini dan dampaknya yang sangat negatif terhadap Islam dan umat Islam adalah suatu hal yang tidak bisa dibiarkan. Maka seorang yang mengetahui kebenaran hendaknya menampakkan kebenaran dan hendaknya menjelaskan kepada umat dalam rangka nasihat dan bentuk kerjasama di dalam mewujudkan nilai-nilai Islam yang indah dan agung, dan di dalam menegakkan keamanan dan menjaga ketentraman bersama, yang Islam salah satu prinsipnya yang sangat agung adalah menjaga keamanan dan menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada semesta alam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menguraikan tentang apa itu terorisme, definisinya, bentuk-bentuknya, sebab-sebab munculnya, dampak negatifnya, dan cara mengobatinya, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan yang sangat penting. Yang pendahuluan ini berupa prinsip-prinsip Islam yang sangat agung dan sangat mendasar, yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin pada hari-hari ini, khususnya di tengah berkecamuknya fitnah ini. Terasa wajah Islam tercoreng ataupun kelihatan jelek pada sebagian orang, maka umat Islam butuh dikuatkan dengan prinsip-prinsipnya yang agung dan kaidah-kaidah Islam yang penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan kelebihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan Islam tersebut. Dan dengan kaidah-kaidah dasar ini, saya harapkan setiap orang memahaminya, sebab dia adalah letak kesepakatan di antara seluruh orang yang berbicara tentang Islam. Dan dengan hal tersebut, insyaallah taala, ia bisa menilai apakah benar perbuatan terorisme yang sering terjadi di masa ini. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di antara prinsip Islam yang sangat agung, yang merupakan karakteristik
dan ciri Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Segala sesuatu telah dituntunkan dan telah diajarkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kuridai dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Tidak ada satu masalah pun kecuali dibahas di dalam agama Islam. Dan ada pendalilan dan penyebutannya di dalam Al-Quranul Karim. Baik penyebutan secara langsung maupun tidak langsung. Penyebutan secara tersurat maupun tersirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Karena sempurnanya Islam ini, maka tidak ada pilihan lain bagi umat Islam kecuali hanya menjalankan syariatnya secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Islam adalah agama yang telah mengajarkan segala sesuatu. Tidak ada satu masalah pun kecuali telah diterangkan di dalam syariatul Islam. Agama kita telah lengkap menjelaskan segala sesuatu. Dan ini adalah suatu keyakinan yang mesti dipegang oleh setiap muslim, bahwa agamanya tidak ada kekurangan. Dan agamanya, di dalam agamanya pasti ada penyelesaian untuk masalah-masalah yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Sebab Islam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama sampai akhir zaman. Iya. Kemudian prinsip Islam yang kedua, hendaknya diingat bahwa jalan Islam adalah jalan yang sangat jelas dan sangat terang. Tidak ada satu titik kesamaran pun di dalam syariatul Islam, tidak ada keraguan. Karena terangnya jalan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, nyatakan kepada mereka bahwa ini adalah jalanku. Kalimat ini adalah jalanku. Memakai kalimat ini menunjukkan sesuatu yang telah jelas, sehingga ini, apa itu ini, tidak perlu dijelaskan, saking terangnya. Ini adalah jalanku. Saya dan orang yang berdakwah, orang yang mengikuti berdakwah di atas jalan tersebut, ala basirah, di atas basirah, di atas keyakinan, di atas ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah sirati, jalanku yang lurus. Ikuti jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti selain dari itu, sehingga akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Segala sesuatu jelas di dalam tuntunan syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan jalan kebaikan dan menjelaskan jalan kejelekan. Segala ayat diterangkan sehingga nampak kebenaran dan nampak jalannya ahlul batil. Allah menyatakan, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat supaya nampak jalannya orang-orang yang mujrim, supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Jelas sekali tuntunan syariat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam muqaddimahnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda
lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu perkara yang sangat putih, sangat terang. Saking terangnya, kata Nabi, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada perbedaan. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali dia pasti binasa. Maka segala sesuatu yang telah diterangkan, jalan Islam telah tegas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim menyatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak seorang nabi pun sebelumku kecuali nabi ini wajib untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan nabi ini wajib untuk memperingatkan umatnya meninggalkan segala kejelekan yang mereka ketahui itu adalah jelek bagi umatnya. Ini prinsip yang kedua dari prinsip Islam yang sangat agung, bahwa Islam adalah agama yang jelas jalannya, bukan agama yang sembarangan maupun tuntunannya tidak jelas. Ia adalah agama yang sangat agung, penuh dengan keterangan dan kejelasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian prinsip Islam yang ketiga, perlu diketahui bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas rahmat dan kemurahan. Dia adalah agama yang dibangun di atas rahmat. Rahmat untuk manusia. Al-Quran Al-Karim diturunkan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ia adalah rahmat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus adalah rahmat untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam, orang-orang yang berserah diri. Ia adalah rahmat. Tidaklah Al-Quran diturunkan kepada umat Islam untuk membuat mereka susah maupun sengsara. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Tapi kami turunkan Al-Quran itu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang penuh dengan rahmat, dibangun di atas rahmat, kemurahan dan kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian agama itu ada suatu kesempitan, suatu kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usr." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sungguhnya agama kata Nabi adalah mudah dan tidak seorang pun ekstrim dalam beragama kecuali ia pasti akan terkalahkan. Dan prinsip mudah ini memudahkan manusia. Ini adalah wasiat Nabi kepada juru dakwah. Ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal atau Abu Musa al-Ash'ari dan Ali bin Abi Thalib ke Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira." Hendaknya kalian berdua mempermudah dan jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari.
Bahkan Al-Quranul Karim dasarnya adalah kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikr, fahal min muddakir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir. Ya. Apakah ada orang yang ingin mengingat setelah itu? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri agama kita. Agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan, dan penuh dengan kemudahan. Kemudian prinsip Islam yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Islam adalah agama yang menentang sikap ekstrim dan sikap melampaui batas. Sesungguhnya dua sikap ini adalah perkara yang tercela di dalam syariat. Agama kita adalah agama pertengahan di atas jalan yang lurus. Sifat umat Islam disifatkan sebagai umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat pertengahan. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama umat pertengahan ini. Jumhur mufassirin menafsirkannya khiyaran, umat pilihan. Dan sebagian yang lainnya menafsirkannya pertengahan, yaitu pertengahan bainal ifrati wa tafrid, antara kubu yang menyepelekan dan kubu ekstrim. Berada di pertengahan Islam tersebut. Iya. Dan dua penafsiran ini sejalan, tidak bertentangan. Segala sesuatu, segala tuntunan syariat sifatnya pertengahan. Sampai di dalam masalah yang kecil pun diatur oleh Islam supaya pertengahan. Ambil contoh membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang sifat orang yang beriman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu, mereka kalau membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak pula terlalu kikir, tapi ia berada pertengahan antara kedua hal tersebut. Dalam masalah ini pun diatur supaya pertengahan. Sebab memang Islam adalah agama yang memerangi sikap melampaui batas. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamalah engkau ya Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersamamu di atas apa yang engkau diperintah di atasnya. Dan jangan kalian melampaui batas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian dan jangan kalian berucap atas Allah kecuali yang benar. Yang menunjukkan bahwa larangan bersikap ekstrim ini larangan pada seluruh umat. Dalam seluruh syariat tidak dibenarkan hal ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan jangan kalian ekstrim dalam agama kalian tanpa hak. Dan jangan kalian mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang mereka ini telah sesat. Dan mereka telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Kita dilarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang seperti ini. Kita diperintah untuk istiqamah di atas perintah, di atas syariat. Sungguhnya sikap ekstrim ini adalah sikap yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lainnya dari Ibnu Abbas, beliau menyatakan, "Wa iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fid din." Dan hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena mereka berbuat ekstrim dalam agama mereka. Berlebihan dalam agama mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang mutanatti'.
Apa itu al-mutanaffi? Kata Imam Nawawi di dalam Syarh Muslim, sebab hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim. Kata beliau, mutanaffi adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Nabi berkata, celakalah orang-orang yang seperti ini. 3 kali beliau ucapkan. Dan di dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abduh, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya adalah seorang hamba. Maka ucapkanlah, saya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kalimat hamba dan rasulnya ini bantahan terhadap 2 kelompok. Kelompok yang ekstrim dan kelompok yang menyepelekan. Bantahan kalimat hamba adalah bantahan kepada mereka yang ekstrim terhadap Nabi sehingga kadang menyembah Nabi, berdoa kepadanya. Maka Nabi mengatakan, saya juga hanya seorang hamba. Sama dengan kalian. Saya butuh kepada rahmat Allah. Dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat bermohon, berdoa. Kemudian di kalimat wa rasuluhu, ini bantahan terhadap orang-orang yang menyepelekan Rasulullah. Nabi memang manusia biasa. Tapi beliau dilebihkan oleh Allah, dipilih sebagai seorang Rasul yang mulia. Yang harus kita ketahui kedudukannya. Dan tidak syah keislaman seseorang kecuali kalau dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Islam sekali lagi berada di pertengahan. Segala sesuatu yang sifatnya melampaui batas tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dengan penyebutan pujian. Hal tersebut terlarang. Di dalam masalah makanan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan untuk kalian, dan jangan kalian melampaui batas dalam masalah makanan yang dihalalkan. Jangan kalian melampaui batas. Allah mengingatkan, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam masalah berdoa, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh merendah diri dan suara yang lemah lembut. Kemudian Allah mengingatkan, sungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang berlebihan dalam berdoa. Di dalam medan jihad fi sabilillah sekalipun dilarang melampaui batas. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Ingat, Islam adalah agama yang pertengahan, anti ekstrim, dan tidak membenarkan sikap melampaui batas. Dan ini adalah prinsip Islam yang sangat agung. Hendaknya diketahui oleh siapa yang mengetahuinya. Dan hendaknya orang-orang yang memang benci kepada Islam, benci. Itulah Islam. Dia tetap jaya dengan keagungan dan kemuliaannya. Walaupun kalian membuat makar terhadap Islam itu. Kemudian di antara prinsip agung di dalam syariatul Islam yang hendaknya senantiasa kita ingat, bahwa Islam adalah agama yang senantiasa memberikan anjuran untuk berbuat kebaikan di muka bumi. Dan Islam adalah agama yang melarang adanya perbuatan kerusakan di muka bumi. Islam mengajak manusia, memerintah manusia supaya mereka melakukan islah, hal yang terbaik, melakukan perbaikan di muka bumi. Tuntunan dari syariat Islam menggambarkan hal tersebut. Dan Islam melarang dari perbuatan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti'u amral musrifin alladziina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Dan jangan kalian mengikuti jalannya orang-orang yang melampaui batas.
yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak pernah berbuat kebaikan. Tidak pernah berbuat perbaikan. Islam adalah agama yang menyeru kepada perbaikan dan menentang perbuatan kerusakan. Dan ini adalah syariat di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi Saleh alaihi salam. Beliau berkata kepada kaumnya, "Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin." Jangan kalian berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan merusak. Perhatikan Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau berkata, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan setelah baiknya bumi ini. Dan perhatikan Nabi Musa alaihi salam. Beliau berpesan kepada saudaranya Nabi Harun ketika Nabi Musa akan berangkat ke Bukit Tur. "Ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mujrimin." Gantikan saya pada kaumku. Berbuatlah perbaikan dan jangan engkau mengikuti jalan wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini pesan Nabi Musa. Dan umat Nabi Musa yang saleh pun terdidik seperti itu. Sampai mereka menegur Qarun. Tatkala Qarun melampaui batas. Di antara teguran mereka, wala tabghi fil ardi fasada, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan engkau mencari atau berbuat menghendaki kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyenangi perbuatan kerusakan. Maka perbuatan ini, berbuat kerusakan adalah betul-betul hal yang sangat tercela di dalam seluruh syariat. Di agama kita diperingatkan dalam Al-Quran bahwa berbuat kerusakan itu adalah ciri orang Yahudi. Dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman, wa yufsiduna fil ard wallahu la yuhibbul mufsidin. Sebutkan ciri orang Yahudi, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan disebutkan di dalam syariat kita bahwa berbuat kerusakan itu adalah ciri orang-orang munafik. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawaban mereka? Ya, kami tidak berbuat kerusakan, kami berbuat perbaikan. Maka Allah menegaskan, ingatlah kalian adalah orang yang berbuat kerusakan. Mereka adalah orang yang berbuat kerusakan. Namun mereka tidak menyadarinya. Diperingatkan sedemikian keras dengan penyebutan ayat yang beraneka ragam dan penyebutan sifat-sifat tercela dari orang yang berbuat kerusakan. Ini menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang dibangun di atas dasar islah. Pembahasan ini saja kalau ingin dibahas tentang masalah berbuat kerusakan, bagaimana penerapannya dalam syariat, ini muhadarah yang sangat panjang. Saking lengkapnya agama kita menjelaskan. Namun di sini saya ingin mengangkat satu ayat yang hendaknya kita senantiasa mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'min, biasa disebut dengan surah Al-Ghafir. Surah Al-Ghafir menyebutkan ucapan Firaun. Wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila lidakum aw ay yudhhira fil ardi al-fasad. Biarkan saya membunuh Musa, kata Firaun. Dia berkata kepada kaumnya, biarkan saya membunuh Musa. Dan biarkan Nabi Musa berdoa kepada Rabbnya. Sekarang saya bunuh dia. Minta doa sana sama Rabbmu. Ini penghinaan tentunya dari Firaun. Kemudian Firaun menampilkan dirinya kepada kaumnya untuk menarik hati mereka. Bahwa dia adalah orang yang menentang kerusakan. Kata Firaun, sebab saya khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian. Dan saya khawatir Musa ini akan memunculkan kerusakan di muka bumi. Perhatikan. Saking tercelanya perbuatan kerusakan, Fir'aun juga harus bermuka manis di depan kaumnya dan menampilkan dirinya sebagai orang yang anti kerusakan. Anti berbuat kerusakan supaya kaumnya tetap tinggal bersamanya. Padahal di masa itu, Fir'aun adalah orang yang berbuat kerusakan kelas wahid. Nomor satunya sudah berbuat kerusakan di masa itu.
Bani Israel, anak-anak laki-lakinya dibunuhi, anak perempuannya disiksa. Betapa banyak kerusakan yang dibuat oleh Firaun. Bersamaan dengan itu dia juga menampilkan dirinya memerangi kerusakan. Maka ini memberikan kepada kita dua faedah. Sangat penting di masa ini. Faedah yang pertama, ya, perhatikan Firaun bagaimana ia menuduh Nabi Musa berbuat kerusakan. Ya, istilahnya orang Indonesia, maling teriak maling. Dia menampilkan dirinya memerangi kerusakan dan menggelari Nabi Musa pembuat kerusakan. Padahal hakikatnya dia sendiri adalah pembuat kerusakan. Pembuat kerusakan nomor satu dan pembunuh berdarah dingin, Firaun. Maka jangan heran melihat Amerika, Australia, ya, kami memerangi terorisme. Kami menjaga keamanan dunia dari ancaman terorisme. Tapi mereka sendiri teroris kelas 1 dan pembunuh berdarah dingin. Ya. Lihat sana buktinya di Afghanistan, di Irak. Siapa yang melakukannya? Mereka. Dan perbuatan terorisme awal kali muncul dari mereka. Ya. Dan mungkin orang-orang yang menyimpang itu, ya, ditraining oleh mereka. Ya. Mungkin saja. Nah, sebab sudah terbukti di sebagian negara ada peledakan, tertangkap pelakunya. Dilacak dan dilacak, ternyata dia adalah orang yang dibayar oleh Amerika untuk melakukan peledakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri sebenarnya adalah teroris kelas 1. Ya. Maka kalau terjadi sikap-sikap seperti itu wajar. Ya. Sebab mereka adalah pewaris yang sangat baik, mewarisi nenek moyangnya Fir'aun dan yang semisal dengannya. So Fir'aun begitu sikapnya. Kemudian faedah yang kedua yang kita ambil dari ayat, dan ini hiburan bagi orang-orang yang beriman, ahli sunnah wal jamaah, yang berada di atas al-haq, bahwa Nabi Musa dianggap sebagai pembuat kerusakan. Padahal kita yakin beliau adalah Nabi, menyuruh kepada perbaikan dan yang terbaik pada umatnya. Dan demikianlah orang-orang salih. Kadang juga mendapatkan gelar seperti itu, dikatakan seperti itu. Ya. Maka hendaknya kaum muslimin yang menjelekkan umat Islam dalam hal ini mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang tidak kita pungkiri ada orang-orang yang menyimpang pemikirannya, tetapi jangan menganggap kaum muslimin itu satu, bahwa mereka semua adalah teroris. Ingat bahwa di antara kaum muslimin, di antara mereka ada orang-orang yang menegakkan sunnah dan menantang perbuatan terorisme tersebut. Dan menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan salahnya perbuatan tersebut. Penjelasan yang membuat membungkam seluruh musuh-musuh mereka. Iya. Kemudian prinsip Islam yang keenam yang disampaikan di sini, bahwa agama Islam, syariat kita, syariat Islam adalah penegak keamanan. Agama kita adalah agama yang menegakkan keamanan dan menciptakan segala sesuatu yang mengarah kepada keamanan manusia dan ketentraman manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Awal kali beliau datang ke Mekah, merintis kota Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hada baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah ini negeri yang aman. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah untuk keluar dari Mekah. Yang kemudian Nabi Ibrahim diperintah lagi kembali ke Mekah untuk kedua kalinya. Dan Nabi Ibrahim telah meninggalkan anak istrinya di Mekah. Maka melihat kota Mekah, beliau mengulangi doanya kembali. Lagi-lagi beliau berkata, Rabbi ja'al hadal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Karena Nabi Ibrahim sangat tahu dan sangat mengerti
bahwa kesejahteraan suatu bangsa, kesejahteraan manusia apabila tegak keamanan di tengah mereka. Karena itu doa pertama yang beliau berdoa kepada Allah dengannya dalam hal membangun negara, membangun negeri yang beliau rintis. Beliau memohon supaya negara ini dijadikan sebagai negara yang aman. Ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul memperhatikan tentang keamanan. Dan Allah mengungkit nikmat keamanan yang diberikan kepada penduduk Mekah. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menjadikan kota haram, kota Mekah, sebagai kota yang penuh dengan keamanan. Sedangkan manusia di sekitarnya saling rampok-merampok. Padahal manusia di sekitarnya dalam keadaan kacau seperti itu, mereka tetap aman. Betul-betul Allah melimpahkan keamanan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَكُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Hendaknya mereka beribadah kepada Rabbul Bait yang memberi makan mereka dari kelaparan dan membuat mereka aman dari ketakutan. Lagi-lagi keamanan yang disebutkan. Betapa besarnya nikmat keamanan ini. Sampai-sampai salah satu nikmat terbesar penduduk surga adalah nikmat keamanan. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Di surah Dukhan. Kemudian di surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Banyak ayat yang semisal dengan ini. Lambang penduduk surga, mereka aman di dalamnya. Maka agama kita adalah agama yang menegakkan keamanan. Jangankan di dalam hal kemasyarakatan, di dalam tempat yang paling aman pun Islam tetap mensyariatkan terjaganya keamanan. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina wa ma'ahu nabal, falyumsik binisaliha, thumma liyumsik binisaliha, thumma liyumsik binisaliha." Kata beliau, apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami, masjid tempat yang paling aman. Apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami dan dia membawa tombak, dulu masa dahulu membawa senjata itu biasa, kebiasaan orang-orang Arab. Ya. Maka Nabi mengingatkan siapa yang berlalu di masjid kami dan dia bawa tombak, hendaknya dia pegang runcingnya. Hendaknya dia pegang runcingnya, hendaknya dia pegang runcingnya. Beliau peringatkan jangan sampai karena perbuatannya membawa tombak ini, ya, membuat penduduk masjid ada yang tertimpa dengannya dan hilang keamanan. Dijaga oleh Islam hal ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man asyara ila akhihi bihadida," atau la yashiru ahadukum ila akhihi bihadida, la'alla asy-syaitana yanzi'u ma fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Jangan salah seorang dari kalian berisyarat kepada saudaranya dengan pedang atau dengan besi. Barangkali syaitan menggelincirkan tangannya sehingga jatuhlah besi tersebut dan menimpa saudaranya, mencelakakan saudaranya. Akhirnya akibatnya dia pun masuk ke dalam lubang api neraka. Ini berisyarat dengan besi. Tidak boleh berisyarat dengan besi kepada kaum muslimin. Bukan pedang ya, besi. Saja, sekedar besi. Walaupun saudaranya itu saudara seayah dan seibunya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim juga. Beliau bersabda, "La yashiru ahadukum ila akhihi." Atau man asyara ila akhihi bihadidatin, fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan besi, maka malaikat terus-menerus melaknatnya sampai dia meletakkan besi itu. Walaupun saudaranya itu adalah saudara seayah dan seibunya. Dan Islam melarang membuat ketakutan secara umum, larangan mutlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan,
La yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Tidak halal seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya. Dan beliau bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Siapa yang menyandang pedang terhadap kami, maka bukan termasuk dari kami. Betul-betul Rasulullah menjaga keamanan sampai beliau sangat marah sekali. Kalau beliau sudah menetapkan hukum dalam rangka menjaga keamanan, ada yang datang kemudian minta supaya hukum itu diringankan. Saking marahnya beliau berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Andai kata yang mencuri itu adalah Fatimah, putri Nabi Muhammad, niscaya saya akan potong tangannya. Ya. Ini semua dalam rangka menjaga keamanan. Maka Islam adalah agama yang menjaga keamanan. Jangan mengidentikan Islam, menjadikan ciri Islam sebagai ciri terorisme. Ya. Suatu hal yang sangat jauh antara terorisme dan Islam. Jauhnya bagikan langit dan sumur bor. Ya. Kan bumi sumur, dibor lagi turun. Nah, Islam adalah agama yang sangat mulia. Ini prinsip yang keenam. Yang ketujuh, dari prinsip Islam yang hendaknya kita ingat, bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil 'adl." Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya yang memilikinya. Dan apabila kalian berhukum, berhukumlah dengan keadilan. Kita diperintah untuk berbuat adil, berlaku adil secara mutlak. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berucaplah yang adil, walaupun itu karib kerabat kalian sendiri. Walaupun terhadap musuh, kita diperintah untuk berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan jangan kalian atau jangan kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian menjadi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, sehingga kalian tidak berlaku adil. Allah berfirman, berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Dan Nabi SAW diperintah khusus untuk hal tersebut. Wa umirtu li'adila bainakum. Dan saya diperintah untuk berbuat adil di antara kalian. Maka ini adalah lambang Islam. Islam adalah agama yang dibangun di atas keadilan. Bahkan seluruh syariatnya adalah syariat keadilan. Al-Quran adalah lambang keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, telah sempurna dengan penuh kejujuran dan penuh keadilan. Ya. Ini ciri dari ciri Islam dan prinsip yang sangat agung. Kemudian ciri yang ketujuh, dan ini mungkin yang terakhir, saya sebutkan ini sebagai pendahuluan, bahwa agama kita, agama Islam, mengharamkan perbuatan kezaliman dan mengharamkan perbuatan khianat serta tidak menepati janji. Islam adalah agama yang mulia, menyuruh kepada makarimul akhlak, menentang perbuatan kezaliman, menentang perbuatan khianat. Kalau diberi amanah, mereka tidak pernah berkhianat. Dan kalau berjanji, mereka pasti menepati janjinya. Ini pendidikan untuk umat Islam. Ya Allah mendidik kaum muslimin di dalam Al-Quran dengan hal yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW menekankan di berbagai hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dar, riwayat Muslim. Allah menyatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai segenap hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya telah menjadikan perbuatan kezaliman tersebut sebagai perkara yang diharamkan antara sesama kalian. Maka jangan kalian berbuat kezaliman. Allah Maha Mampu, Maha Perkasa, Maha berbuat apa yang dikehendaki. Bersamaan dengan itu Allah mengharamkan perbuatan kezaliman atas dirinya. Dan di atas dasar yang agung ini Allah mengharamkan perbuatan kezaliman kepada seluruh makhluk.
maka perbuatan kezaliman ini adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyatakan, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah." Takutlah kalian dari perbuatan kezaliman. Sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam." Baik, ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma." Dan tunduklah wajah pada hari itu kepada Allah yang maha hidup lagi maha qahhar. Tunduklah wajah-wajah pada hari itu dengan penuh kehinaan. Kemudian Allah menyatakan, sungguh sangat merugi siapa yang menyandang kezaliman pada hari itu. Perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela. Tercela di dalam syariat kita dan tercela di dalam seluruh syariat yang lainnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan khianat. Kita dilarang untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Ar-Rasul, dan jangan kalian mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kalian. Kita diperintah untuk menunaikan amanah. Kita dilarang untuk berbuat khianat. Dan Allah menyatakan, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat khianat. Dan dimaklumi bersama, salah satu dari ciri munafik adalah apa? Idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia khianat. Ini ciri orang-orang munafik ini. Maka umat Islam adalah umat yang amanah. Demikian pula umat yang menepati janji. Kalau sudah berjanji, maka mereka menepatinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dua ayat dalam Al-Quran, di surah Al-Mu'minun dan juga di surah Al-Mu'arij. "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang yang beriman itu adalah orang yang terhadap amanah dan janji yang mereka lakukan senantiasa mereka menjaganya. Itu ciri orang yang beriman. Tidak dikenal khianat dalam syariat, sikap melampaui batas atau tidak menepati janji. Bahkan tidak menepati janji juga salah satu ciri orang-orang munafikin. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu ciri munafikin yang disebut di situ, wa idza ahada ghadara. Dan kalau dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Dan orang yang ghadar ini tidak menepati janji, pada hari kiamat siksaannya berat. Sampai pada hari kiamat, orang-orang yang berkhianat ada bendera khusus. Ya, pengumuman bahwa ini adalah si fulan, si pengkhianat. Maka tidak dibenarkan perbuatan ini dalam syariatul Islam. Ini sengaja saya sampaikan di sini sebab kaitannya nanti erat di dalam masalah hukum-hukum orang kafir. Ya. Yang kaitannya dengan masalah amanah dan masalah janji. Nah, syariat ini mungkin dipahami oleh orang-orang yang berbuat terorisme itu. Ya. Tapi mereka nggak memahami hubungannya. Dan ini dari bentuk kejahilan. Maka hendaknya kaum muslim mengingat prinsip-prinsip Islam yang agung dan mulia. Adapun terorisme, dari kalimat teror, yang kalau dalam bahasa Arabnya dibahasakan dengan kata al-irhab. Irhab itu dari seluruh pengertian bahasa Arab kembali kepada makna menghilangkan rasa keamanan, membuat rasa takut, membuat huru-hara. Itu makna irhab. Ya, membuat ketakutan. Nah, sebenarnya kalimat irhab ini ada penggunaan baiknya di dalam Al-Quran. Disebut. Yaitu di medan jihad. Fi sabilillah, jihad yang disyariatkan. Bukan jihad bid'ah. Jihad yang disyariatkan. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal
untuk menghadapi musuh Allah, untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Di situ untuk mengirhab, menggetarkan dan membuat tidak aman musuh Allah. Ini dalam kancah pertempuran. Dan ini wajar. Ya. Dalam pertempuran tentunya, masa bertempur ya, adem ayem saja, ya, tenang-tenang, kan nggak mungkin ya. Untuk mengalahkan lawan, dia harus menggetarkan lawannya. Ya. Dan ini wajar, masuk dalam teknik peperangan. Dan ini sebenarnya tidak masuk dalam rangkaian terorisme yang kita sebutkan. Walaupun ada makna ini. Ya. Sebab kalimat terorisme masa ini, itu pengertiannya adalah pengertian yang jelek. Jadi kalau kita terjemah ke terjemah suatu hal yang baik, atau kita bagi dua misalnya, terorisme terbagi dua, salah satunya baik. Ya. Mungkin ada yang menidentikan Islam, kalau begitu Islam juga mengenal terorisme. Sehingga sesatlah pemahaman sebagian orang. Ya. Maka ini udur. Sehingga para ulama di masa ini, kalau disebut kalimat terorisme, mereka menyatakan Islam tidak pernah kenal. Tidak boleh diidentikan dengan terorisme. Karena alasannya seperti itu. Nah, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan di dalam syariat. Setelah kita dengarkan bahwa Islam menegakkan keamanan, tidak mungkin diajarkan perbuatan merusak di muka bumi, ya, meledakkan di sana sini. Tapi di sini yang perlu kita terangkan secara gamblang adalah berkaitan dengan masalah orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme tersebut. Apa alasannya? Ya, yang ramai kita dengarkan, kemudian yang ditulis oleh sebagian mereka, ya, bahkan bom bali kedua sempat merekam terorisme ideologi mereka dalam satu CD. Ya. Mereka menyerukan bahwa apa yang mereka lakukan adalah jihad. Itu adalah jihad. Maka sekarang kita sudah tahu Islam itu menegakkan keamanan, tidak memerintah kepada kerusakan. Sekarang perlu kita dudukkan alasan mereka mengatakan itu adalah jihad. Apakah benar itu jihad? Ini yang butuh dibahas. Apakah benar hal tersebut jihad? Di sini butuh kita uraikan pengertian dan makna jihad. Dan hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Syubhat mereka yang paling besar dalam masalah ini adalah dalam masalah jihad dan dalam masalah pembagian-pembagian orang kafir. Ini syubhat mereka paling besar. Sehingga musuh kami Amerika, Australia, ya, apalagi Inggris, Italia. Nah, itu musuh kami. Tapi yang diperangi di sini, ya, di Indonesia. Nah, sebab pengertian mereka kafir sama saja. Kafir sama saja. Maka ini dua masalah penting yang harus didudukkan. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur hal ini? Pertama, apa itu jihad? Jihad dalam pengertian luas, para ulama membaginya menjadi 4 bagian. Ada yang membaginya menjadi 5 bagian. Ada jihad melawan syaitan. 1. Yang kedua ada jihad melawan diri sendiri. Yang ketiga jihad melawan orang-orang munafikin. Dan yang keempat jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad bermakna umum. Ya. Jihad bermakna umum. Jihad melawan syaitan, dia dimalui bersama bahwa syaitan menyerang manusia, senjatanya cuma 2. Tidak ada senjata yang lain. Ya. Apa senjata syaitan? Senjata yang pertama adalah syubhat. Kasih syubhat sana sini. Ya. Senjata yang kedua syahwat. Senjata yang kedua syahwat. Ya. Ini 2 senjata syaitan. Ya. Cara menangkisnya, menepisnya mudah. Dengan 2 senjata pula. Diterangkan dalam satu ayat. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka sebagai para imam yang memberi petunjuk dalam agama. Kapan mereka menjadi imam petunjuk dalam agama? Tatkala mereka bersabar. Ini senjata yang pertama. Dengan kesabaran, rontok sudah senjata syaitan.
dari sisi syahwat. Sebab syahwat kalau tidak sabar meninggalkan perbuatan yang diharamkan, dia masuk dalam hal yang syahwat. Maka butuh kesabaran. Ini senjata yang pertama. Senjata yang kedua, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin itu derajat paling tinggi dari derajat keilmuan. Orang yang sangat berilmu yakin akan yang ia ketahui. Maka untuk menepis senjata yang kedua dari sisi syubhat, perdalam ilmu. Dengan ilmu agama, syubhat apa saja dari syubhat syaitan pasti akan hancur. Ya. Tidak bisa kuat untuk menghadapi ilmu syar'i. Ini jihad melawan syaitan. Jihad melawan diri sendiri. Sebab Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsah. Seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Ya. Nah, betul ada jihad melawan diri sendiri. Namun kita tidak ekstrim. Sebagaimana ekstrimnya sebagian orang di masa ini. Mereka menganggap sekarang dalam Islam itu tidak ada jihad kecuali jihad melawan syaitan dan jihad melawan diri sendiri saja. Ya. Kalau berdalil kan mantap lagi dalilnya. Sampai goyang mimbar Jumat. Ya. Apa dalilnya? Hadisnya masyhur. Ya. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, ya, Nabi berkata kepada pasukan, "Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kami pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Apa itu jihad besar? Jihadun nafs. Ya, itu kan dalilnya mereka ya. Dan ini adalah hadis maudhu, palsu. Ya. Kalau dapat hadis seperti ini, bungkus saja, buang dengan sampah. Ini yang dipakai dalil oleh mereka. Mengambil dari buku-buku, dari hadis-hadis yang dipalsukan. Ya. Kemudian membatasi bahwa jihad hanya jihad melawan diri sendiri saja. Ini namanya menyepelekan syariat jihad. Jihad melawan diri sendiri globalnya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dia jihad melawan dirinya dengan mengajari ilmu. Mengajarkan dirinya ilmu syariat. Kemudian yang kedua setelah mempelajari ilmu dia berjihad melawan dirinya dengan beramal terhadap ilmu yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga setelah beramal dia berdakwah di jalan Allah. Dan yang keempat dia bersabar dalam menyampaikan ilmu itu. Ini global jihad melawan syaitan. Kemudian jihad melawan orang munafikin dan melawan orang kafir. Ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan tulisan, kemudian ada jihad dengan argumen, kemudian ada jihad dengan fisik. Tentunya munafik terbagi dua, ada yang kafir dan ada yang tidak kafir. Nah, dan ini semua dibutuhkan. Kemudian pembahasan yang kedua di sini berkaitan dengan jihad. Saya ingin membedakan jihad melawan orang kafir secara fisik. Sebab di sini letak kesalahan orang-orang yang menerapkan prinsip jihad itu. Pembagian jihad yang saya sebutkan tadi itu kesimpulan dari pembagian Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam salah satu muhadarah beliau. Kemudian jihad melawan orang kafir sendiri secara fisik itu terbagi dua. Ditinjau dari salah satu sisi pembagian. Sebab pembagian jihad beraneka ragam. Ya. Ada yang ditinjau dari sisi hukumnya, ada yang ditinjau dari sisi ini. Namun di sini kita hanya membahas jihad secara fisik melawan orang kafir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jihadul hujum. Disebut juga dengan jihadul at-talab. Jihadul hujum, jihad menyerang. Mencari. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Jihad yang kedua jihadul mudafa'ah. Jihad membela diri. Kaum muslimin di perang, mereka membela dirinya. Ini dua pembagian jihad. Dan dua pembagian jihad ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Dan di kalangan para ulama al-mu'afirin, ya, hampir dari seluruh masyayikh ahli sunnah yang pernah saya dengarkan ucapannya, mereka membagi seperti itu. Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil, semuanya membagi jihad menjadi dua. Ada jihad talab dan ada jihad difa. Ada jihad menyerang dan ada jihad membela diri. Adapun jihad menyerang disyaratkan 3 syarat. Dan penyebutan 3 syarat ini bil istiqra, dengan meneliti dalil-dalil yang ada. Ya. Saya sebutkan 3 syarat di sini sebagaimana yang tertulis di dalam sebagian buku yang direkomendasi oleh sejumlah para masyayikh dan para ulama. Di antara yang merekomendasinya adalah Syekh Rabi hafizahullah taala.
Syarat yang pertama untuk melakukan jihadul hujum, jihad menyerang tersebut harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Syarat pertama. Jadi yang menegakkan jihad adalah siapa? Kepala negara, pemimpin muslim. Ya, bukan sembarang orang. Sana menegakkan jihad, sana menegakkan jihad. Ya. Yang ini mengatur pasukan, sana juga mengatur pasukan. Ya. Ini mungkin ingin teknik perangnya begini, ini lain. Akan kacau kalau seperti itu keadaannya. Karena itu hikmah dari syariat dijadikan keputusan mutlak, disyariatkannya jihad ini di tangan pemimpin. Ya. Kalau pemimpin menyuruhkan jihad untuk menyerang, kaum muslimin ikut di belakangnya. Pimpinan kaum muslimin tidak menyuruhkannya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Mereka menasihati penguasa untuk menegakkan kalau punya kemampuan. Tapi kalau mereka tidak menegakkan, itu adalah urusan mereka, antara mereka dan antara Allah. Adapun kita hanya diberikan batasan-batasan tertentu. Ya, bukan hak kita untuk menegakkan jihad itu. Jihadul hujum. Dan syarat ini harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin. Ya. Ahli sunnah tidak mengeluarkan dari kantong mereka atau mereka rekayasa. Dia adalah nas yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi." Sungguhnya imam itu adalah junnah, tameng. Kaum muslimin berperang di belakangnya. Ya. Ini syarat yang pertama, harus dibawa kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan. Sebab kalau tidak punya kekuatan, maka gugur kewajiban jihad atas mereka. Iya. Karena itu di fase Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah berjihad dengan tangan, dengan fisik. Bahkan dilarang berjihad dengan tangannya. Larangannya di dalam Al-Quran. Alam tara ila alladhina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang diperintah kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tegakkan salat dan dirikan zakat saja. Dilarang untuk berperang dengan tangan. Ini di fase Mekah. Kenapa? Sebab kaum muslimin masih lemah. Kaum muslimin masih lemah. Kalaupun berani, masalah berani saja, masalah semangat, siapa yang lebih berani dari Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq? Tapi bersama dengan itu, mereka tidak ada yang memerangi pentolan-pentolan Quraisy di fase Mekah. Semuanya tunduk, menunggu perintah Rasulullah, dan kaum muslimin masih lemah. Kemudian syarat yang ketiga harus ada wilayah. Wilayah kekuasaan. Karena itu syariat jihad disyariatkan di mana? Setelah Nabi pindah ke Madinah, baru disyariatkan jihad dengan fisik melawan orang kafir. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Setelah kaum muslimin punya wilayah kekuasaan, pimpinan negaranya adalah Nabi Muhammad, dan kaum muslimin sudah mulai kuat, apalagi Rasulullah turun di suku Khazraj dan Aus, dan dua suku ini suku yang terkenal di kalangan orang Arab dengan keberanian dan kekuatan. Baru turun perintah untuk berjihad, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk berjihad. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina al-qital. Wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Ini syarat jihadul hujum. Adapun jihad mudafa, jihad membela diri, bentuknya kalau kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka membela dirinya sesuai dengan kemampuan. Nah, yang namanya diserang tidak disyaratkan syarat apapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa jihadud dafa la yushtaratu fihi ayyu syart. Kata beliau, dalam jihad difa tidak disyaratkan syarat apapun. Itu memang konteks ucapan beliau di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 28. Namun di sela-sela pembicaraannya di tempat lain di Majmu'ul Fatawa juga, beliau mengesankan bahwa juga harus punya kekuatan. Sebab syarat melawan punya kekuatan.
Namun tentunya keadaan, ya, ada yang sudah diserang langsung, ada yang masih dalam kondisi khawatir diserang, ya, dan lain-lainnya. Ini tentunya adalah masalah-masalah detail dalam jihad. Pembahasannya, menentukan hukumnya secara rinci, itu adalah orang khususnya para ulama. Bukan sembarang orang, bukan sembarang alim, orang khususnya para ulama. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sela-sela pembicaraan beliau di Minhajus Sunnah, ketika beliau mengungkap masail-masail jihad ini, kata beliau, "Fal khulafatu al-bahthu fi misli hadhihi ad-daqa'iq min wadha'ifi khawas ahli al-ilm." Kata beliau kesimpulannya, pembahasan masalah-masalah detail seperti ini dari tugasnya orang khususnya para ulama. Bukan sembarang orang. Apa yang disampaikan ini hukum-hukum global saja. Ya, rinciannya, penempatannya itu kembali kepada seorang alim yang betul-betul mumpuni, ya, di dalam hal ini. Nah, ini dua pembagian jihad. Fisik melawan orang kafir. Sekarang tanya orang-orang yang melakukan peledakan bom sana. Ya. Bom Bali kah? Bom Makassar kah? Nah, kalian jihad apa ini? Ayo dijawab, jihad apa? Ya. Oh, kami jihad membela diri. Loh, membela diri kalian yang menyerang. Membela diri kan diserang, ya kan? Berarti kalian bukan membela diri. Ya sudah, jihad kami jihad menyerang. Ya. Baik, jihad menyerang. Mana 3 syaratnya? Siapa pimpinan negara kalian? Nah, mana wilayah kekuasaan kalian? Mana kekuatan kalian? Negaranya saya tidak ada. Ada, tapi negara bawah tanah, tikus-tikusan. Ya. Kekuatan? Tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, maka ini tidak terhitung sama sekali jihad. Sebab disyariatkannya jihad dengan 3 syarat tersebut. Tanpa 3 syarat tersebut tidak disyariatkan. Iya. Tidak disyariatkan. Dan orang yang mati dalamnya tidak terhitung mati syahid. Ini harus ditegaskan. Sebab ini adalah hukum syar'i. Baik, kalau begitu, gugur apa yang kalian sebutkan berkaitan dengan masalah jihad. Ya, kemudian perlu diketahui bahwa jihad itu adalah syariat yang sangat agung dan sangat mulia. Disyariatkannya jihad diterangkan dalam berbagai ayat. Namun jihad ini laisa maqsudan lidatihi. Dia bukan maksud utama. Tapi dia adalah wasilah untuk mencapai ke maksud utama. Iya. Seorang salat. Ini dimaksudkan dia untuk salat. Tanpa salat tidak benar. Tidak dianggap. Harus dia salat. Iya kan? Ini maksudul lidatihi. Tapi jihad yang dimaksudkan adalah apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Maksud lainnya apa? Hatta la takuna fitnatun. Sampai tidak terjadi fitnah. Tidak terjadi kesyirikan. Ini maksud utama dari jihad itu. Jadi kalau bisa dicapai tidak dengan jalan jihad, ya, dengan jalan lain maksud ini bisa dicapai, maka jalan lain yang ditempuh. Bisa memakai jalan lainnya. Karena itu dalam hadits Buraidah Ibn al-Husayb yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan, maka beliau berwasiat kepada pasukan tersebut dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, setelah memberikan wasiat ketakwaan kepada Allah dan lainnya, beliau berkata, kalau kalian berjumpa dengan musuh, maka beri mereka salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, tawarkan kepada mereka keislaman. Kalau mereka terima, tahan tangan kalian. Ya, mereka adalah saudara kalian seagama. Kalau mereka menolak, berikan pilihan yang kedua. Kalian bayar upeti, bayar jizyah. Upeti kepada kaum muslimin. Kalau mereka bayar upeti, itu artinya mereka telah menantazangin, melakukan perjanjian bahwa dengan membayar upeti ini mereka dilindungi darahnya. Dan mereka akan terhitung sebagai kafir zimmi semuanya kalau bayar upeti. Kalau mereka bayar upeti, tahan tangan kalian. Tidak boleh perangi. Kalau mereka menolak, maka baru pilihan yang ketiga. Ista'inu billahi wa qatiluhum. Isti'analah kalian kepada Allah dan perangi mereka. Itu pun di dalam memeranginya,
Tidak boleh membunuh anak kecil. Ya. Tidak boleh mencincang, menyayat. Kemudian, tidak boleh membunuh orang yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Tidak boleh membunuh perempuan. Syariat jihad adalah syariat yang sangat agung. Maksudnya sangat agung. Adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, coba bayangkan kalau orang-orang kafir ada di muka bumi misalnya. Kan mereka berbuat kesyirikan. Dan ini mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau turun adab, khawatir. Ya, kaum muslimin juga tertimpa dengan adab tersebut. Maka diantara untuk mewujudkan ketenangan dan keamanan di muka bumi, mereka ditawari masuk Islam atau diperangi. Minta bayar jizyah atau mereka diperangi. Ini dari keindahan syariat. Berbeda dengan peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak pandang bulu siapa yang dibunuh. Penyiksaan. Pemerkosaan. Ya, memang ada tawanan perang ya dalam syariat Islam. Ya, tapi tawanan perang itu siapa yang dapat misalnya perempuan, nggak langsung dia miliki. Diatur oleh pimpinannya. Ada aturan-aturannya, pembagian-pembagiannya. Lengkap semua sebenarnya dalam syariat. Ya, saya nggak ingin membahas masalah jihad dari A sampai Z sekarang. Tentang hukum-hukumnya. Hanya secara global saja. Bahwa Islam adalah syariat yang sangat agung. Iya. Syariat yang sangat mulia. Itulah jihad di dalam syariat. Kemudian syubhat mereka yang paling besar juga di dalam masalah pembagian orang-orang kafir. Pembagian orang-orang kafir. Ya. Mereka menganggap kafir itu cuma satu. Dan ini jahil terhadap syariat. Sumbernya karena hanya mengambil 1-2 ayat saja. Oh, dapat ayat. Faqtuluhum aina ma wajadtumuhum. Bunuhlah mereka di mana kalian menemui mereka. Ya. Jadi katanya berdasarkan ayat ini, kalau kita ketemu orang kafir, bunuh di mana kita ketemu dia. Ini ambil satu ayat, tidak tahu ayat ini pengertiannya kemana. Di mana peletakannya. Dan ini sekali lagi dari pendalilan ahlul bid'ah. Adapun di dalam syariatul Islam, kafir itu dibagi menjadi 4. Dan pembagian kafir ini bisa disimpulkan kalau sudah membaca kitabul jihad dari awal sampai akhir. Ya. Baru bisa membuat kesimpulan ini. Dan ini kesimpulan disebutkan oleh sejumlah para ulama kita. Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya. Dan ini nikmatnya mengambil ilmu dan belajar dari ulama ahli sunnah. Dan nikmatnya berguru kepada seorang guru, tidak baca sendiri. Kalau baca sendiri dia pusing baca kitabul jihad. Ya. Duduk depan seorang guru, diterangkan pembagian kafir menjadi 4, ini, 5 menit, mewakili puluhan hari yang dihabiskan oleh ulama tersebut mengkaji kitabul jihad. Khusus untuk menyimpulkan kesimpulannya. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang terlalu mengandalkan semangat belaka. Bahwa ilmu tidak seperti itu tabiatnya. Harus duduk kepada guru yang mumpuni. Orang yang dikenal dengan keilmuan, keteguhan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan menasihati umat. Nah, jadi kafir terbagi 4. Kafir yang pertama namanya kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam satu negara. Tapi dia taat kepada peraturan kaum muslimin. Ataupun dia membayar upeti kepada kaum muslimin. Ya. Maka kafir yang seperti ini dinamakan kafir dhimmi. Dia kafir yang masuk dalam lindungan umat Islam. Tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Sampai Nabi SAW menegaskan, dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Dhimma kaum muslimin, tanggung jawabnya ketika sudah melakukan perjanjian dengan kafir dhimmi, tanggung jawab kaum muslimin cuma satu. Tanggung jawab ini harus dijaga dari yang paling bawahnya sampai paling atasnya. Kenapa? Ingat prinsip Islam yang sangat agung. Islam tidak mengajari umat Islam berkhianat, melanggar janji. Mereka sudah berjanji untuk orang kafir tersebut taat di dalam peraturan negara, maka itu artinya terjalin dhimmah. Tidak boleh diperangi. Ini definisi kafir dhimmi dan hukumnya. Kemudian kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad
adalah kafir yang berada di suatu negara, yang negara tersebut telah terjalin perjanjian dengan negara Islam untuk tidak saling berperang. Saya kasih contoh di masa dahulu, di perjanjian Hudaybiyah. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah, orang-orang kafir musyrikin di Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, tidak seorang pun para sahabat yang melukai orang kafir atau memerangi mereka, sesuai dengan perjanjian. Bahkan Nabi SAW mengancam dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Hendaknya waras berpikir orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme itu. Perhatikan, membunuh kafir, Nabi berkata tidak mencium baunya surga. Kenapa sedemikian keras? Ya, sebab kalau membunuh kafir mu'ahad itu artinya umat Islam berkhianat dan melanggar janjinya. Dan ini adalah perkara yang tercela di dalam seluruh syariat. Umat Islam tidak pernah dididik untuk berkhianat dan melanggar janji. Karena itu, kalau sudah terjaga, harus dijaga. Nah, ini namanya kafir mu'ahad. Kafir jenis ketiga namanya kafir musta'man. Kafir musta'man. Kafir musta'man itu adalah kafir yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan dari negara atau salah satu dari anggota di dalam negara. Salah satu dari rakyat atau bagian dari negara itu. Dalil tentang hal ini adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada di antara kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu untuk masuk ke negeri Islam, ingin mendengarkan firman Allah, maka Allah memerintah, beri perlindungan padanya. Beri perlindungan supaya dia mendengar firman Allah. Jadi kalau diperintah memberi perlindungan, harus dijaga oleh seluruhnya. Kalau kafir ini yang diberi perlindungan masuk ke suatu negara lalu dibunuhi, maka ini artinya ia telah melanggar apa yang Allah perintahkan. Nah, demikian. Kalau sekarang turis-turis yang masuk itu tergolong kafir musta'man. Tergolong kafir musta'man. Kenapa? Sebab sudah kebiasaan di suatu orang yang masuk ke negara, berada di bandara, di imigrasi, di stempel paspornya, itu artinya negara memberikan perlindungan kepadanya. Ini di negara manapun. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka ingat dia masuk ke dalam bentuk kafir musta'man. Tidak boleh dibunuh. Jangankan negara yang memberi jaminan. Seorang anggota, seorang rakyat memberi jaminan keamanan untuk orang kafir masuk, tidak boleh ada yang membunuhnya. Kepala negara pun tidak boleh membunuhnya. Tanpa alasan yang pasti. Nah, sampai seorang perempuan pun memberi jaminan harus dilindungi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara perempuan Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani datang kepada Rasulullah mengadukan Ali bin Abi Thalib. Katanya, Rasulullah, saya melindungi si fulan. Disebutkan namanya. Orang ini orang kafir. Dari keluarganya, kerabatnya. Saya melindungi si fulan untuk masuk Mekah. Dan saudara saya Ali bin Abi Thalib menyangka bahwa dirinya boleh membunuh orang itu. Dia ingin membunuhnya. Jadi fulan ini masuk, perlindungan Ummu Hani. Ali bin Abi Thalib sebaliknya, ingin membunuh orang tersebut. Maka Ummu Hani datang melaporkan perbuatan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi. Maka Nabi menegaskan, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami sudah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Kenapa? Sebab itu peraturan dalam kafir musta'man. Diberikan ini faedahnya banyak di dalam syariat. Mungkin mereka bisa masuk Islam, melihat kondisi kaum muslimin, ya, dan lain-lainnya. Karena itu fatwa dari Syekh bin Baz tentang turis-turis asing yang masuk ke suatu negara Islam tidak boleh dibunuh. Kata beliau, kalau terjadi kemungkaran yang mereka lakukan, laporkan kepada pemerintah. Selesai tanggung jawab kalian. Ya, adapun membunuhinya, memeranginya, itu tidak diperbolehkan. Iya. Demikian. Ini 3 jenis kafir.
Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Selain dari tiga ini namanya kafir harbi. Selain dari tiga ini. Itu namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi inilah yang boleh dibunuhi. Sekarang kalau boleh dibunuhi, membunuhi kafir harbi berarti berjihad melawan kafir harbi. Kalau berjihad melawan kafir harbi, kembali kepada jihad. Pembagian jihad tadi secara fisik melawan orang kafir. Jihad terbagi dua di sini untuk memerangi kafir harbi. Ada jihad mudafa'ah dan ada jihad al-hujum. Kalau ingin menyerangnya harus ada 3 syarat. Iya kan? Sekarang kafir harbi di mana? Ya, Amerika, kafir harbi. Ya, kalau pemerintah kita ingin memerangi Amerika, menyuruhkan jihad melawan Amerika, kita di belakangnya. Ya. Mereka akan jihad. Demikian. Dipahami ini? Ini ketentuan dalam syariat. Pembagian orang-orang kafir. Sekarang kita tanya orang-orang yang meledakkan bom yang ada di Indonesia ini. Kafir mana yang mereka bunuh? Kadang kafir dhimmi, kadang kafir mu'ahad, dan kadang kafir musta'man. Nah, maka mereka juga sudah salah di dalam hal ini. Karena itu benar-benar yang mereka lakukan sama sekali tidak dihitung sebagai perbuatan jihad. Fi sabilillah. Itu adalah hal yang tercela di dalam syariat. Adapun hukum orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, hukum pelaku teroris, Al-Lajnah Daibah sudah mengeluarkan fatwa. Yang waktu itu masih ditandatangani oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau masih hidup. Bahwa hukum bagi pelaku teroris adalah hukum mati. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadat ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjuluhum min khilaf aw yunfawna al-ard. Sungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? Mereka dibunuhi atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya timbal balik atau diasingkan. Ini hukumnya. Nah, karena itu pelaku, kalau memang dia melakukan perbuatan tersebut, maka penguasa yang menjatuhkan padanya hukum mati atau membunuhi mereka, menembak mereka, itu adalah perkara yang dibenarkan secara syariat. Dibenarkan secara syariat. Baik. Tapi ingat, pelaksanaan hudud, hukum-hukum, ya, itu kembalinya kepada penguasa. Ya, jangan sampai ada yang keluar dari majelis ini, ketemu sama jemaah takfir, ya, dibunuhi. Ya. Katanya hukumnya hukum bunuh. Enggak, yang menerapkannya adalah penguasa. Nah, ya, ini sekilas tentang masalah terorisme, ya, definisi pembagian-pembagiannya. Ya. Dan salahnya orang-orang yang menyuruhkan terorisme saat ini dan mengatakan itu adalah jihad. Saya kira jelas. Ya. Sekarang saya akan menerangkan apa sebab-sebab yang menyebabkan munculnya perbuatan terorisme ini. Sebab pertama adalah lemahnya keimanan. Atau kadang kurang, atau kadang tidak punya keimanan. Kalau orang yang kuat imannya, itu punya perasaan. Ia mengerti bahwa agama itu semuanya punya maqasid, maksud-maksud yang tinggi. Kalau suatu maslahat ingin dilakukan dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, akan diundur. Iya kan? Kalau mereka punya keimanan, akan mereka jaga hal ini. Dan itu mereka tidak lakukan. Kemungkaran yang terjadi lebih besar dan lebih dahsyat daripada maslahat yang mereka anggap itu maslahat. Sebagaimana kita akan terangkan nanti dari kerusakan-kerusakan yang terjadi, dampak negatif karena perbuatan terorisme itu. Kemudian sebab yang kedua adalah jahil terhadap syariat. Dan ini termasuk sebab yang paling utama. Jahil terhadap syariat. Syariat kita, syariat Islam telah mengatur segala sesuatu. Karena mereka jahil terhadap tuntunan agama, mereka tidak mengerti pembagian-pembagian jihad, pembagian orang kafir. Akhirnya brutal perbuatannya. Tidak di atas dasar tuntunan yang benar. Ini disebabkan karena jahil terhadap syariat.
Kemudian sebab yang ketiga, tidak kembali kepada para ulama. Tidak merujuk kepada ulama ar-rabbaniyin. Ulama rabbani. Yang namanya ulama itu adalah seorang yang menghafalkan Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah, atau ia memahaminya. Tahu apa penafsirannya, nasikh dan mansukhnya, asbabun nuzulnya. Telah mempelajari fikih dari bab awalnya sampai bab akhirnya. Ya. Itu namanya alim ulama. Orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang melakukan, kebanyakan orang yang melakukan perbuatan terorisme ini, mereka adalah para pemuda yang tertipu oleh sebagian orang yang hanya menampilkan semangat saja. Tokoh-tokoh mereka adalah orang-orang jahil. Usama bin Laden. Ada Usama bin Laden. Ya, dari dulu Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Usama bin Laden adalah bencana dan malapetaka bagi umat. Seluruh perbuatannya kejelekan. Ya. Sebelum ramai masalah-masalah terorisme ini. Dan semakin ramai masalah ini. Syekh Muqbil sudah jauh hari sebelumnya mentahdir Usama. Usama bin Laden ini bukan ahli zikir, bukan alim ulama. Dia itu ahli bangunan. Dia kontraktor. Ya, tadinya. Jadi sebelum jihad di Afghanistan, sebelumnya di Saudi Arabia, keluarga bin Laden di sana memang terkenal. Sampai memegang pembangunan Masjidil Haram itu bin Laden. Ya. Bin Laden itu keluarga, nama marga. Ya. Dia salah satu anggotanya. Setelah ia ke Afgan, ya, bergelut dengan senjata perang, teknik perang, setelah itu menjadi alim ulama di kalangan orang-orang jahil. Tidak pernah baca buku, tidak pernah baca apa-apa. Karena itu perbuatannya juga aneh-aneh dan menunjukkan kontradiksi. Menjadi takfiri. Dia mengkafirkan seluruh pemerintahan negara-negara Arab. Semuanya kafir tanpa terkecuali. Ya. Saudi Arabia kafir, Kuwait kafir. Semua negara-negara Arab dikatakan kafir sama mereka. Ya, dan ini bukan rekayasa, pernyataannya Usama. Dibagi-bagi di internet. Nah, yang jahilnya dia kontradiksinya, kenapa dia kafirkan pemerintahan-pemerintahan Arab? Karena katanya mereka punya hubungan dengan Amerika. Baik, sudah punya hubungan dengan Amerika. Anda sendiri bagaimana? Sekarang bergabung dengan Taliban. Taliban setelah berkuasa di Afghanistan, dia kemudian mengirim duta-duta besar di berbagai negara, membuka hubungan. Salah satu duta besarnya adalah duta besar yang ditempatkan di Amerika. Jalin hubungan di Amerika. Pertanyaan kepada Usama bin Laden, kenapa dia tidak kafirkan Taliban? Dan tetap bergabung dengan Mullah Umar. Ini menunjukkan bahwa ia tidak murni. Tidak murni apa yang dia inginkan. Ya. Dari kejadian mengkafirkan Saudi, ada kedengkian terhadap pemerintahan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat jahil. Orang yang sangat jahil. Demikian pula rujuk misalnya ke buku-buku Abdullah Azzam, ke buku-buku Abu Qatadah al-Filistini. Ini semua gembong-gembong takfiri. Dia menyuruhkan ya jihad di mana-mana. Nah, ini di antara sebab terjadinya. Kemudian di antara sebab lain adalah mengikuti hamasah, awatif. Ikut semangat belaka. Ya. Oh, baca ayat keutamaan tentang jihad, fisabilillah, keutamaan orang yang mati syahid, betapa indahnya orang yang mati syahid. Jalan ringkas menuju surga. Siapa yang tidak ingin mati syahid? Ya kan? Ya. Terbakar oleh semangat ini, akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, dan perlu diketahui bahwa Imam Samudra menceritakan bahwa yang menyebabkan ia berangkat ke Afghanistan setelah membaca buku Abdullah Azzam, Tarbiyah Jihadiyah. Tarbiyah Jihadiyah ini diterjemah dalam bahasa Indonesia.
Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, sampai jilid 6 kalau nggak salah. Kira-kira anak-anak muda yang membacanya, apakah tidak rusak mereka dengan hal tersebut? Ini hanya mengikuti awafis saja. Semangat. Bangkitkan semangat. Semangat belaka. Karena itu di sini ada satu poin yang perlu diperhatikan. Bahwa orang-orang Khawarij, para pelaku terorisme ini, mereka ini kebanyakannya adalah orang yang jahil. Hanya mengikuti semangat belaka. Maka kadang kalau mereka didebat seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, kadang mereka rujuk. Dan ini sekarang teknik yang dipakai oleh pemerintahan Saudi Arabia. Orang-orang yang ditangkap, dipenjara, dari orang-orang yang berpungkiran seperti itu, yang kemudian dibentuk tim, sekitar 100 orang anggotanya, dari kalangan ulamanya, penuntut ilmunya, ya, mendebat mereka dalam penjara. Hasilnya cukup bagus, 90% rujuk kepada kebenaran. Sampai mereka menangis terseduh-seduh. Ya. Rata-rata umurnya dari umur 15 tahun sampai 30 tahun. Sufahaul ahlam, hudasaul asnan. Itu bersifatan orang-orang Khawarij. Namun ini kadang dilakukan kalau memang ada yang punya keahlian. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullah di masa terjadinya fitnah Juhaiman, beliau menasihatkan bahwasanya Juhaiman itu atau orang-orang yang ikut bersama Juhaiman harusnya mereka didebat, sebab mereka kebanyakannya termakan ya, oleh ayat-ayat yang disampaikan oleh Juhaiman, keutamaan mati syahid dan lain-lainnya. Ya. Termakan dengan hal tersebut. Maka salah satu sebab munculnya perbuatan terorisme ini karena mengikuti awafis. Ya, sebab lainnya adalah mereka terlalu banyak membaca buku-buku takfiriyin, buku-buku harafiyin. Ya, di sini saya sebutkan beberapa buku dan beberapa penulis. Buku-bukunya Sayyid Qutb. Dan ini termasuk sumber fitnah dan asalnya perbuatan terorisme di masa itu. Ya. Dari buku-buku Sayyid Qutb. Kenapa kita katakan seperti itu? Coba bayangkan, di dalam Fi Dhilalil Quran dan di dalam buku-bukunya Ma'alim Fit Thariq dan lain-lainnya dari buku Sayyid Qutb, ia mengkafirkan kaum muslimin tanpa terkecuali. Tidak ada pemerintahan yang Islami sekarang, tidak ada masyarakat yang Islam. Semuanya adalah masyarakat jahiliyah. Dikafirkan tanpa terkecuali oleh Sayyid Qutb. Tidakkah rusak pemikiran anak muda kita tatkala dia menamakan bahwa abad ini adalah abad jahiliyah? Tidakkah rusak pemikiran orang yang membaca bukunya tatkala Sayyid Qutb menafsirkan la ilaha illallah maknanya tidak ada hakim kecuali Allah. Itu maknanya. Sehingga siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, semuanya kafir. Maka seluruh pemerintahan ini semuanya kafir. La ilaha illallah maknanya tidak ada hakim kecuali Allah. Bagaimana tidak rusak pemikiran anak muda membaca buku-buku yang seperti ini. Demikian pula buku-buku Hasan al-Banna, Al-Maududi. Kemudian buku-buku Abu Qatadah al-Filistini. Kemudian Abu Muhammad al-Maqdasi. Buku-buku Abdullah Az-Zam. Fi Dhilalil Quran diterjemah ya. Ya, cetakannya Lex lagi. Ya, mahal pun dibeli juga sama orang. Ya. Nah, demikian pula buku-buku orang-orang yang ikut di belakangnya dari kalangan sururiyin. Muhammad Surur, kaset-kasetnya penuh dengan bahaya. Kaset-kaset Salman Al-Auda, Safar Hawali berisi pancingan-pancingan semangat kepada anak muda untuk membangkang kepada penguasa. Jangankan penguasanya, ulama'nya. Oleh Salman Al-Auda dikatakan alim ulama Saudi Arabia tidak ada kerjaannya kecuali dua saja. Satu, memerangi orang yang mereka katakan sebagai orang yang ekstrim. Ya. Yang kedua, menentukan masuk keluarnya bulan. Itu aja pekerjaannya. Tidak yang lain. Orang yang jahil lagi bahlul ini ya, mengatakan bahwa masalah akidah itu gampang. Kita ajarkan 10 menit cukup. Ini yang dianggap alim dan tokoh ulama besar di Saudi, ya, takbirnya Imam Samudra, Safar Hawali.
Juga demikian, buku-bukunya yang mengerikan, penuh dengan pemikiran takfiri, yang dia ini pendusta kelas kakap untuk mengelabui pendukungnya. Di depan Syekh Ibnu Utsaimin, ditanya tentang pemikiran Khawarij, kamu berlepas diri dari ini? Katanya, saya berlepas diri dari hal tersebut. Tapi setelah itu nulis buku Dhahiratul Irja, dia tetapkan apa yang dia ingkari itu tadi. Tentunya kita ketahui maksudnya. Maksudnya apa? Syekh Ibnu Utsaimin yang paling dengar, termasuk orang yang kedua yang paling dengar ucapannya di Saudi. Kalau beliau sudah berucap sesuatu, maka akan gugur nama mereka. Nah, yang jelas buku-buku yang seperti ini berbahaya. Kewajiban bagi kita semua untuk memperingatkan umat akan bahaya buku-buku ini. Dan yang seperti ini kalau tersebar di kalangan anak muda, kira-kira bagaimana? Dan ada satu hal yang saya lupa sebutkan tadi, bahwa terorisme sekarang ini ada dua. Ada terorisme secara fisik dan ada secara ideologi. Dan yang secara ideologi ini lebih berbahaya daripada terorisme fisik. Sekarang ditangkap 10 misalnya, nanti akan muncul lagi 100 karena pemikirannya masih jalan. Apalagi dapat contoh yang baik, etinya dianggap bagus dan sempurna. Nah, dengan sangat mudahnya dalam waktu yang singkat, dengan berbekal berbagai ayat-ayat mengompori, akhirnya bisa mendidik orang yang militan, berani untuk bom bunuh diri. Bayangkan betapa besarnya pengaruh buku-buku ini dan pemikiran takfir. Maka ini sangat berbahaya. Wajib bagi negara ini, pemerintahnya maupun masyarakatnya, untuk memerangi buku-buku ini. Kemudian terakhir di sini, kerusakan-kerusakan dampak negatif yang nampak dari perbuatan terorisme. Yang pertama, ini sudah menjelekkan nama Islam. Dan Islam adalah agama yang agung, sebagaimana yang kita sebutkan ciri-ciri dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, kerusakan yang kedua telah menyebabkan terjadinya fitnah di mana-mana. Kemudian yang ketiga, menyebabkan aziyah, gangguan kepada kaum muslimin yang tidak berdosa. Kita tidak tahu siapa yang melakukan peledakan 11 September. Yang jelas, seluruh ulama tidak ada yang membenarkan perbuatan tersebut. Saya nggak tahu apa sebabnya sampai Salman Al-Auda juga mengingkari perbuatan itu. Nggak tahu saya apa sebabnya. Yang jelas seluruh ulama di peledakan 11 September semuanya mengingkari. Tidak ada yang kita dengar membela kecuali Ja'far Umar Talib saja, yang mengatakan bahwa itu adalah serangan dari para pemuda yang kecewa dengan kecongkakan Amerika. Walaupun caranya salah, katanya Pak Ja'far, tapi sasarannya benar. Itu ada di tulisannya. Nah, tidak dibenarkan hal ini. Maka ini adiyah terhadap kaum muslimin yang tidak berdosa. Coba bayangkan, karena perbuatan segelintir orang ini, betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, khususnya di negeri yang mereka minoritas di situ, mereka tertindas, dianiaya. Sampai kemarin saya diberitahu oleh sebagian ikhwah, ada sebuah negara yang pemerintahannya sudah mengeluarkan peraturan. Kalau ada orang yang berpenampilan pakai jubah atau pakai jenggot, tampilan Islam begitu, kemudian dia berlari kencang, boleh polisi menembak mati. Berlari kencang kan mungkin buru mobil atau apa kan, kan? Boleh ditembak mati. Kenapa? Khawatir katanya dia akan meledakkan. Keluhan yang sangat banyak dari saudara-saudara kita di Amerika, di Inggris, kasihan. Cukup karena perbuatan tersebut, Afghanistan, Irak, kaum muslimin tertindas. Kenapa? Kan semua Amerika dalihnya karena memerangi terorisme, ya kan? Sampai penyebaran Islam pun terhambat. Orang-orang yang multazim awal-awal peledakan terjadinya ini, keluar pakai jubah, pakai ditanya, kamu mau kemana? Sebagian ikhwah kita ngisi di pengajian di masjid sudah rutin. Tiba-tiba pengurus pengajiannya keluarkan pernyataan, tidak boleh lagi isi pengajian di sini. Kenapa? Karena kami sekarang khawatir dengan isu-isu terorisme. Terhambat betul. Di Jamiah Islamiyah, hampir seluruh negara di dunia, dari murid-murid di Jamiah,
berada di, atau setiap dari setiap negara pasti ada utusannya ke Jamiah Islamiyah. Cina, Amerika, Inggris, ada yang masuk ke Jamiah resmi. Setelah kasus terorisme ini semuanya tutup, tidak satu pun yang buka. Padahal orang-orang ini yang di Cina misalnya, kalau kembali belajar Islam, menyuruh manusia kepada Islam, masuk ke dalam Islam, betapa banyak manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin. Apalagi kalau duduk dengan ulama salafiyin, semuanya sisa kenangan. Ini kemarin diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi di rumah Syekh Zaid Muhammad bin Hadi, hafizahumullah ta'ala. Dia ceritakan seperti itu. Ini gara-gara perbuatan sebagian orang, betul-betul merusak. Ya, bahaya yang lainnya, dampak negatif yang lainnya, ini menyebabkan terbunuhnya jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian bahaya lainnya, ini adalah bentuk khuruj terhadap penguasa. Perbuatan yang mereka lakukan, peledakan-peledakan bom itu adalah bentuk keluar dari ketaatan, membangkang kepada penguasa. Ya. Dan cukuplah ini sebagai suatu penyimpangan yang sangat besar. Kemudian bahaya yang lainnya, orang-orang yang melakukan seperti itu, melakukan aksi-aksi terorisme, mereka telah memberikan contoh sunnah yang jelek. Dan sungguh sangat berbahaya dan kecelakaan untuk mereka. Ingat, anak Nabi Adam yang awal kali memberi contoh membunuh, disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, tiap kali ada yang membunuh setelahnya, maka dia juga memikul bagian dari dosanya. Sebab dia yang memberi contoh membunuh. Maka mereka memberi contoh-contoh jelek seperti ini, cara-cara seperti itu, akan menanggung bagian dari dosanya. Kemudian bahaya lainnya, ini akan menyebabkan sebagian manusia mencerca orang-orang yang multazim, orang-orang yang komitmen di atas agama. Ya, ada yang pobila lihat jenggot. Ya. Tadinya sudah biasa lihat orang juba minder. Ada apa? Nah, ini karena perbuatan sebagian orang ini. Ini sebagian dari dampak negatifnya. Dan tentunya, ya, jalan yang harus ditempuh dalam masalah ini untuk mengobati penyakit ini. Yang pertama, kaum muslimin harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari agamanya. Iya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin hendaknya betul-betul meyakinkan dirinya bahwa mereka berada di atas pemahaman salafus salih. Kemudian yang ketiga, hendaknya mereka berada dalam bimbingan para ulama ar-rabbani. Kemudian yang keempat, solusi yang keempat untuk menghadapi terorisme ini, hendaknya kaum muslimin menjauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga banyak ijtihad dalam beribadah. Menyibukkan kaum muslimin dengan amalan ibadah, dan ibadah yang paling utama, di antara yang paling utama, menyibukkan mereka menuntut ilmu, kembali kepada agamanya. Kemudian solusi yang lainnya adalah semuanya berusaha, pemerintah maupun rakyat, untuk memberantas pemikiran-pemikiran yang bisa memicu terjadinya perbuatan terorisme tersebut. Iya, ini butuh kerjasama yang baik. Nah, sini saya ingin bacakan satu kalimat dari Syekh Saleh As-Suhaimi dalam sebuah muhadarah beliau. Kata beliau, "Fayajibu 'alal muslimina kullun bihasabi qudratihi ay yakshifa zayfahum." Maka wajib bagi kaum muslimin, setiap muslim sesuai dengan kemampuannya, untuk menjelaskan jeleknya mazhab orang-orang yang melakukan terorisme ini. Wa ayyubayyina dhalalahum, dan menjelaskan kesesatan mereka. Hatta la yantashiru fasaduhum, sampai kejelekan mereka tidak tersebar. Wa yastafhilu amruhum, supaya perkara mereka tidak menjadi dianggap sangat besar. Wa yuhramu tasattur ala ahadin minhum, dan dilarang melindungi seorang pun dari mereka. Tidak boleh melindungi seorang pun dari pelaku terorisme itu. Kenapa? Lianna dzalika min at-ta'awun 'ala al-itsmi wal 'udwan. Sebab itu termasuk bentuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Padahal Allah tabaraka wa taala telah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian kata beliau, "Faman awahum," siapa yang melindungi mereka,
Au tasattara alaihim, atau menutupi tempat mereka. Au dafa'a anhum, atau membela mereka. Au barrara a'malakum, atau dia membenarkan amalan-amalan mereka. Maka kata Syekh, fa innakum musyarikun lakum fi qatlin nufusil bariyatil ma'sumah minal muslimina wal musta'manina wal mu'ahidina wad dhimmiyin. Maka orang yang seperti ini, dia dianggap telah bersyirikat, telah bekerja sama dengan para terorisme tersebut di dalam membunuh jiwa yang diharamkan, jiwa yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, apakah dari kalangan kaum muslimin maupun dari kafir musta'man, kafir dhimmi maupun kafir mu'ahad yang tidak boleh dibunuh. Wa yantabiqu alayka al-hadits ats-tsabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man awa muhdatsa. Dan la'ana Allahu man awa muhditsa. Dan orang yang melindungi pelaku terorisme atau menutupi mereka, membelanya dan membenarkan pekerjaannya, orang yang seperti ini berlaku padanya hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Ini ucapan beliau hafizahullah taala, yang dengan hal ini kita akhiri muhadarah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan kelihatannya ada waktu untuk tanya jawab. Ya, saya persilahkan.